Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kardila dari kelas SI 4208 dengan NIM 1202184279 dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas besar sistem basis data tentang penerapan MySQL dalam proses bisnis code supply. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Adapun tujuan dari laporan sistem basis data ini antara lain yaitu untuk mengetahui entity relationship diagram PT Code Supply. Yang kedua, untuk mengetahui model relation dari PT Code Supply. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi basis data dari PT Code Supply. Lalu ada manfaat. Adapun manfaat dari laporan sistem basis data ini antara lain yaitu agar pembaca dapat memahami entity relationship diagram dari PT Code Supply. Yang kedua, agar pembaca dapat memahami model relation dari PT Code Supply. Yang ketiga, agar pembaca dapat memahami implementasi query basis data PT Code Supply. Lalu ada solusi aplikasi. Solusi pengguna aplikasi pada proses bisnis code supply yaitu yang pertama, memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dengan PT Code Supply. Yang kedua, pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kriteria. Lalu selanjutnya yaitu entity atau yang dimaksud dengan entity relationship diagram ERD, yang dimana salah satu metode pemodelan data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik. Contoh ERD-nya seperti ini. Nih, di sini ada 7 entitas yang dimana memiliki atribut seperti barang yang memiliki 2 atribut, ID barang, nama barang. Lalu produksi memiliki 6 atribut, ID pegawai produksi, alamat pegawai produksi, salari pegawai produksi, ID barang, nama pegawai produksi, dan alamat produksi. Lalu gudang yang memiliki 5 atribut, ID pegawai gudang, nama pegawai gudang, alamat pegawai gudang, salari pegawai gudang. Lalu ada alamat gudang. Di sini ada entitas vendor yang memiliki 4 atribut, ID vendor, nama vendor, nomor telepon vendor, alamat vendor. Entitas kurir memiliki 3 atribut yaitu ID kurir, ID pesanan, nama kurir. Entitas pesanan memiliki 3 atribut yaitu ID customer, nama pesanan, ID pesanan. Lalu terakhir customer yang memiliki 5 atribut yaitu pesanan customer, nomor telepon customer, ID customer, nama customer, alamat customer. Lalu mode relasional yaitu sebuah konsep basis data di mana sebuah basis data terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika basis data. Contohnya seperti ini. Gudang yaitu memiliki ID pegawai gudang, nama pegawai gudang, alamat pegawai gudang, alamat gudang, salari pegawai gudang. Vendor memiliki ID vendor, nama vendor, nomor telepon vendor, alamat vendor. Produksi memiliki ID pegawai produksi, nama pegawai produksi, alamat pegawai produksi, alamat produksi. Barang memiliki ID barang, nama barang. Kurir memiliki ID kurir, nama kurir yang berisi ID kurir nomor 1 yaitu Udin, nama kurirnya. Customer yang memiliki ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, seperti pada tabel ini.
Pesanan memiliki ID pesanan, nama pesanan. Produksi barang memiliki ID pegawai produksi, ID barang. Produksi gudang memiliki ID pegawai produksi dan ID pegawai gudang. Gudang karir, ID gudang memiliki dan ID pegawai gudang. Gudang vendor memiliki ID pegawai gudang, ID vendor. Kurir pesanan memiliki ID kurir, ID pesanan. Customer pesanan memiliki ID customer, ID pesanan. Lalu selanjutnya implementasi. Contohnya seperti Data Definition Language atau DDL. Pembuatannya seperti contohnya pada tabel ini, yaitu gudang. Hasil sintaknya seperti ini. Lalu ada vendor, lalu ada produksi, lalu ada barang, contohnya seperti ini. Kurir, sintaknya seperti ini. Lalu ada customer, lalu ada pesanan seperti ini. Produksi barang, produksi gudang seperti pada gambar. Gudang kurir, sintaknya seperti ini, dan gambarnya seperti ini. Gudang vendor yaitu sintaknya ada pada gambar creatable gudang vendor. Pesanan, kurir pesanan yaitu ada sintaknya seperti ini, contohnya seperti ini. Customer pesanan seperti ini gambarnya, lalu sintaknya creatable customer pesanan. Lalu masuk ke Data Manipulation Language atau DML. Contohnya pada gudang yaitu insert into gudang, diisi dengan ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai gudang, salary pegawai gudang. Valuesnya itu 0, Abdul Pekanbaru, Jakarta, yang berisi 10 juta. 0 Puput, Medan, Bandung, yang berisi 12 juta. 0 Masrul, Dumai, Lembang, 13 juta. 0 Dila, Padang, Cibaduyut, 15 juta. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu ada vendor, sintaknya seperti ini dan gambarnya ada seperti ini. Lalu produksi, lalu ada barang, contohnya gambarnya seperti ini. Lalu kurir, lalu customer, gambarnya seperti ini. Lalu pesanan, insert into pesanan, ID pesanan, nama pesanan. Valuesnya 0 hoodie, 0 jaket, 0 celana panjang. Contohnya seperti ini pada gambar. Produksi barang, insert into produksi barang, ID pegawai produksi, ID barang, values 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu ada produksi gudang, insert into produksi gudang, ID pegawai produksi, ID pegawai gudang, values 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Contohnya seperti ini. Lalu ada gudang karir, ada gudang vendor, ada kurir pesanan, lalu customer pesanan. Selanjutnya Advanced SQL. Sintaknya seperti select join nama customer, paste pesanan, nama pesanan, from customer as cash, join customer pesanan as cash, on cash ID customer sama dengan cash ID customer, join pesanan as paste, on paste ID pesanan dan sama dengan cup ID pesanan, group by cash nama customer. Contoh gambarnya seperti ini.
Lalu ada select distinct, yaitu ID customer from customer. Contoh gambar seperti ini. Lalu ada select where condition. Contoh gambarnya seperti ini. Kesimpulan dari tugas besar ini yaitu dengan menggunakan sistem basis data, performa pengolahan data menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Karena semua pengolahan data bisa dilakukan dengan sistem basis data. Basis data memiliki keunggulan yang banyak sehingga banyak yang diterapkan di berbagai bidang terkait dengan data yang kompleks. Data dalam sistem basis data terdiri dari atribut, relasi, dan IRD untuk memudahkan user dalam sebuah informasi.